Kami percaya semua proses itu hanya membuat kami lebih dekat lagi sama Tuhan. Bukan membuat kami gagal, tapi buat kami lebih dekat lagi sama Tuhan dan buat kami berhasil dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kesaksian yang sudah ditaburkan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan hamba-Mu ini hikmat, biar Kau pakai mulut bibir hamba-Mu ini, biar semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini berasal dari Engkau dan boleh jadi satu kekuatan yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, shalom semuanya. Siapa yang diberkati minggu ini? Pasti semua yang diberkati. Gue diberkati banget dalam 2 minggu ini. Nanti kesaksian Daniel sama Kak Aksa melewati sleepless night, tapi sukacita banget, senang banget melewati, masih kayak mimpi sebenarnya. Setelah hampir 12 tahun cuma berdua pacaran, sekarang ada satu makhluk baru yang kecil yang membuat kita bangun di pagi hari dan di tengah malam. Tapi ya sukacita banget. Ya Tuhan, finally Tuhan jawab doa kita. Beyond words lah gitu ya. Dan ya udah nanti barengan sama Kak Aksa biar lebih seru, biar lebih lengkap. Kayak bulan depan ya, bulan depan pas jadwal sekalian bawa makhluk kecil itu yang katanya mirip gue sebelum ada Kak Aksa. Oke, ya pokoknya gue sangat diberkati dengan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita dalam 2 minggu ini. Dan dari tadi kalian ngomongin proses. Tadi Ivan juga taruh filmnya tentang proses. Proses ada yang ya prosesnya enak dilewatin, ada proses yang sangat gak enak dilewatin. Ada proses yang gampang dilewatin, ada proses yang gak kelar-kelar lewatinnya. Gue lewatin proses itu. Sekarang gue married, gue menikah hampir 12 tahun. Jadi ya kalau kalian mau hitung pacaran setelah marriednya paling 2 tahun. Jadi sekitar 10 tahun kita melewati proses itu. Dan kalau yang kalian tahu, beberapa tahun yang lalu kita sempat punya baby. Sempat punya baby, dan Tuhan taruhkan berkat itu dan Tuhan sendiri yang ambil. Itu proses yang super sangat berat sih buat kita, dan kita tetap go on sama Tuhan. Kita gak pernah kecewa, kita tetap bersandar sama Tuhan. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan kasih lagi saat itu. Dan surprisingly ya di tahun ini lucunya gue tuh suka mengkait-kaitkan sedikit sih sebenarnya. Kayak Tuhan tuh punya angka spesial kan, katanya angka 7 dan angka 12 sekarang nih. Nah, waktu pertama kali Tuhan kasih itu di angka 7 tahun our marriage gitu. Dan itu sukacitanya luar biasa gitu. Pikir, wah ini sempurna banget nih, emang kado paling spesial di 7 tahun pernikahan kita. Dan you know what, Tuhan kasih, kita tahunya itu pas di hari anniversary kita gitu, di tanggal 2 September itu. Tapi beberapa bulan kemudian Tuhan ambil lagi.
Nah, tahun ini Pak Niko juga bilang Tuhan punya angka spesial di angka 12. Well, ini tahun ke-12 pernikahan kita. Memang belum sampai, tapi ini tahun ke-12 pernikahan kita. Well, he's so good, he's really good. Dan kalau kalian mau dengar apa yang terjadi, kalian akan dengar nanti barengan sama Kalsa. Karena dia yang menjalaninya, lebih banyak menjalaninya pasti ya. Gue cuma ada di sana, standing beside her, helping her, dan kita sama-sama berdoa yang terbaik. Oke, sekarang gue mau ngomongin tentang Hang in There. Judul hari ini adalah Hang in There. Sama dengan jangan pernah menyerah, sama dengan tetap tekun sama Tuhan, sama dengan berserah sama Tuhan. Kayak kalian tadi kesaksian, well, gue senang banget dengan kesaksian kalian. Setiap kesaksian yang kalian taburkan di sini itu suatu kekuatan yang baru buat setiap kita yang mendengarkan. Jadi kalian jangan bosan-bosan kasih kesaksian, jangan takut-takut kasih kesaksian. Kesaksian tadi kalian sangat memberkati gue yang pasti. Dimana gue diingetin lagi, well, this is Shakers. Shakers itu come and go. You recharge here and you go. Itu yang kalian lakukan. Talia tiba-tiba di sana punya cool, bisa jalanin satu cool. Jonathan punya bisa melayani. Well, itu bukan satu kebetulan, tapi it's your DNA. Kalian di sini bukan kebetulan, tapi Tuhan pilih kalian ada di sini. Dan DNA Shakers yang seperti gue bilang, kalian recharge here, kalian pulang, kalian recharge here. Setelah penuh, waktunya kalian keluar and shake the world. Itu yang kalian lakukan. Ya, lagi diingetin aja setiap kali kalian pulang untuk liburan, buat teman-teman yang ada di luar kota, di luar negeri, senang mendengar apa yang Tuhan taruhkan di hidup kalian dan apa yang kalian kerjakan buat Tuhan. Di mana kalian bertahan walaupun susah. Dan Arya bilang susah banget, takut gak punya teman. Kalian membayangkan kalian di negeri orang sendirian, takut gak punya teman. Cuman apa? Kenapa? Cuman karena kalian berpegang pada prinsip kalian. Gue mau menyenangkan Tuhan. Itu proses yang sangat berat. Di film yang tadi juga dia bersandar terus sama Tuhan. Dia cuma bilang, Tuhan, aku cuma butuh satu teman aja. Gitu. Sampai bilang begitu. Dia mau give up, dia punya segala reason untuk give up. Tapi dia gak pernah give up. Dia hang in there. Dia tetap bersandar sama Tuhan dan dia pernah menyerah. Dan Tuhan pakai luar biasa. Tuhan buat dia berhasil dan jadi kesaksian buat banyak orang. Well, kalian ini, kalau kalian yang dari JC, kalian pernah ditanamkan bibit you are a history maker, ya kan? Well, you are a history maker. Tinggal kalian mau bergerak atau tidak. Nah, prosesnya kalian gak bisa langsung jadi history maker. Kalian harus melewati satu proses
untuk jadi history maker. Gue mau kasih satu ilustrasi, satu contoh. Jadi ada dua orang supir angkot datang dari keluarga yang berkekurangan. Dua-duanya sama, mereka temenan. Satu namanya Toim, satu namanya Parjo lah, gitu ya. Kerjaannya supir angkot. Tapi karakter mereka berdua ini sangat beda. Si Toim, kalau dia mau mulai pekerjaan selalu on time. Jam 7 dia mulai. Dia nyetir angkotnya. Setelah selesai, uangnya dia setorin, sisanya dia pakai buat beli makanan, sisanya lagi dia pakai untuk menabung. Terus dia punya karakter yang tidak mau kalah. Tidak mau kalahnya means gue gak mau berserah aja. Bukan gak mau kalah ya, gak mau berserah. Jadi dia terus dia gojek habis itu. Terus dia kumpulin uangnya. Sementara yang satu siapa Parjo, karena dia berpikir apalah gue cuma supir angkot, nggak bisa apa-apa, cuma bisanya nyupir doang. Akhirnya karakter yang tercipta adalah datang pagi-pagi nariknya malas-malasan. Karena malas-malasan, akhirnya ngebut-ngebutan. Kadang ada hari-hari yang gue males lah narik, sama aja setiap hari. Dapatnya juga segitu-segitu aja, udahlah, gue mungkin kaya juga. Terus karena dia ngebut-ngebutan juga, akhirnya dia ditangkap polisi, ditilang. Nah, menurut kalian apa yang akan terjadi dalam 10 tahun kemudian? Yang mana yang akan berhasil? Lupa namanya. Padahal udah dikasih nama yang gampang diingat. Ya pasti Toing ya. Karena dia punya karakter yang gak mau menyerah. Dia mau terus berusaha. Dia tekun berusaha. Walaupun dia tahu gue cuma supir angkot, tapi karena dia punya satu dorongan yang gue akan terus berusaha untuk dapetin semuanya. Dia akhirnya dapetin semuanya. Nah, ada satu contoh lagi. Gue banyak bermain dengan contoh hari ini ya. Ada satu contoh lagi kalau di Alkitab. Banyak gak yang orang-orang yang tekun di Alkitab? Hampir semua pasti ya. Bertekun sama Tuhan, sama janjinya Tuhan. Dia gak pernah menyerah, never give up. Gue mengambil Yusuf. Yusuf dalam hidupnya senang apa enggak? Enak gak hidupnya? Anak Tuhan, anak kesayangan, hidupnya senang gak? Sama sekali enggak. Waktu lahir jadi anak kecil senang masih, dikasih jubah yang sangat bagus, yang sementara yang lain enggak. Tapi efeknya apa? Efeknya dia dibenci sama kakak-kakaknya. Dari situ aja udah mulai gak enak hidupnya. Dibenci sama keluarganya sendiri. Lanjut lagi, Tuhan taruh mimpi. Dan karena dia outspoken,
Si Yusuf ini outspoken. Akhirnya dia cerita sama kakak-kakaknya. Makin dibenci lah dia. Berhenti di sana? Enggak. Dibawa dan dijual, dimasukin ke sumur, dijual, dibuang. Kalau dia mau menyerah dari Tuhan, dia punya reason nggak? Dia punya segala reason untuk menyerah dari Tuhan, tapi enggak, dia nggak menyerah. Tuhan tinggal diam nggak? Tuhan nggak tinggal diam. Yusuf dibawa ke rumah Potifar. Di sana dia jadi servant. Tapi berjalannya waktu, Tuhan bawa dia jadi butler, ya kan? Jadi kepala yang ngurusin rumah tangga di Potifar ini. Hidupnya udah enak loh. Sayang sekali belum. Difitnah sama tante Potifar, masuk penjara. Kalau marah wajar sama Tuhan. Tuhan, gua pegang teguh janji-janjimu. Tapi kenapa gua masuk penjara? Yusuf masuk penjara kenapa sih? Karena gak mau dicolek-colek sama tante Potifar kan? Kenapa dia gak mau dicolek-colek? Hah? Karena geli. Karena dia megang teguh firman Tuhan. Dia pegang teguh firman Tuhan. Dia anak Tuhan yang luar biasa. Karena itu dia masuk penjara. Kayak tadi dia bilang, karena gue menjaga diri gue seperti yang Tuhan mau. Gue ada kemungkinan kehilangan teman-teman, but I don't care. Sama kayak Yusuf, gue bisa masuk penjara, but I don't care. Dia tetap tekun sama janjinya Tuhan. Masuk penjara, Tuhan tinggal diam gak? Enggak, tetap dipelihara, tetap dijagain sama Tuhan. Dia jadi satu orang yang dipandang di penjara juga, dilihat orang. Kenapa? Karena bisa menafsirkan mimpi untuk juru makanan dan juru minum. Hidupnya enak gak? Sama sekali enggak. Setelah itu semakin baik hidupnya, ditinggalin kan? Kan dibilang, nanti kalau udah bebas ingat-ingat gue ya. Tapi lupa sampai sekian waktu Firaun butuh satu penafsir mimpi. Barulah Yusuf dipanggil menafsirkan mimpi, dan jadilah Yusuf penguasa nomor 2. Kalian tahu berapa lama proses itu dia jalani? Mungkin kalau kita udah ngedumelnya minta ampun, Tuhan, kenapa? Katanya Tuhan punya janji yang luar biasa buat aku. Katanya Tuhan punya blueprint yang luar biasa buat aku. Tapi kenapa ini? Masuk penjara, dibuang, dibenci. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga tidak pernah tinggal diam. Dia, walaupun dia izinkan semua itu terjadi, Tuhan selalu ada sama dia. Tuhan
Tuhan tahu nggak plannya Yusuf akan jadi orang nomor 2 di Mesir? Yes, Tuhan tahu. Proses ini berjalan 13 tahun buat Yusuf. 13 tahun. Gue 10 tahun berdoa buat anak. Itu kayaknya kok gak dikasih-kasih. Yang lain dapet. Orang lain menikah setelah gue, tapi dapetnya duluan. Kadang timbul seperti itu. Yang menikahnya belakangan, anaknya udah 2. Kok gue belum ya? Terus kadang kalau melihat berita, ya ampun Tuhan, gue lagi berdoa minta anak, itu anaknya dibuang dua. Kenapa sih? Berdoa 10 tahun kurang lebih, itu kayaknya nolnya ada. Ini Yusuf up and down-nya sangat kacau selama 13 tahun. Sampai akhirnya dia jadi penguasa nomor 2 di Mesir. Apa kuncinya? Kuncinya tetap bertahan sama Tuhan. Hang in there. Karena Tuhan punya proses sendiri. Tuhan izinkan setiap proses itu terjadi dalam Yusuf. Karena kalau Tuhan mau bikin Yusuf sekarang kamu jadi penguasa di Mesir, penguasa di Mesir nomor 2, langsung bisa nggak? Bisa aja. Tapi proses itu nggak berjalan dengan baik. Maka itu Yusuf harus melewati proses satu demi satu dan yang lain. Buat apa? Buat dia bergantung sama Tuhan. Buat dia tekun sama Tuhan. Buat dia tahu dia harus berserah sama Tuhan. Sama kayak film tadi kan, aku cuma bisa berserah sama Tuhan, bersandar sama Tuhan. Aku gak ada papanya. Aku gak ada papanya sama sekali. Karena aku lemah, aku bersandar sama Tuhan. Well, kalau dengan karakter yang seperti itu, Wayne Shakers akan jadi orang yang luar biasa. Akan jadi history maker yang luar biasa di akhir zaman ini. Kadang kita marah karena kejadian kita tidak seperti yang kita mau. Gue udah plan mau kesini, gue udah plan akan jadi ini, gue udah plan akan kuliah di sini. Tapi Tuhan bilang enggak, yang enggak. Kadang ada orang yang bilang, ya nasib lah, ya mau apa lagi. Orang-orang yang kayak gitu yang akan berhasilnya jadi parjo itu yang tadi gue bilang. Tapi di saat Tuhan kasih proses, dan you guys dan kalian terus bersandar sama Tuhan dan terus jalanin seluruh rencana Tuhan, doakan hasilnya akan luar biasa. Coba kalian pikir di saat Yusuf masuk sumur, udahlah gue bunuh diri aja, ceritanya pasti akan beda. Atau sampai penjara, udahlah gantung diri aja, males, hidup gua hancur berantakan, dari kecil udah dibenci, dibuang. Pasti ceritanya akan lain. Ayub, kalau dia gak bertekun sama Tuhan, kita gak pernah akan lihat
dipegang sama Tuhan walaupun anaknya mati, temannya ninggalin dia, sakit. Tapi apa yang terjadi? Di saat dia bertekun sama Tuhan sampai level yang Tuhan kira cukup, Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Yusuf di saat levelnya cukup, Tuhan buat dia berhasil. Dia jadi orang yang sangat terpandang, yang ditakuti banyak orang, jadi pemimpin. Well, kalian pasti akan nemuin banyak orang yang, ya nasib gue. Gue punya teman yang seperti itu, ya nasib gue. Lu mah hebat, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Gue apa? Mental yang seperti itu yang gak baik sama sekali. Dan waktu di trace, ternyata dia salah satu leader company yang cukup baik. Berarti kurang bersyukur kalau menurut gue. Dan dia berkati berlimpah harusnya. Karena satu company yang sangat established di Indonesia ini. Dan dia salah satu leadernya. Well, terakhir, kadang kita marah sama Tuhan, menyalahkan Tuhan atas penderitaan dan kegagalan yang kita alami. Kita pikir Tuhan gak adil sama kita, karena kita sudah melakukan semua yang banyak buat Tuhan. Tapi Tuhan gak give us in return. Tuhan gak kasih seperti yang kita mau. Gue cuma mau ingetin, kadang Tuhan izinkan proses itu ada dalam hidup kita sampai our bottom part, sampai titik nol kita. Kenapa? Supaya kita berserah sama Tuhan. Dan Tuhan pengennya kita terus berjalan sama Dia dan keep His promises. Kalau sampai saat ini ada banyak dari kalian yang doanya belum menjawab sama Tuhan, belum dapat kerjaan mungkin, belum dapat pacar mungkin, gak pacar ya, pasangan hidup kan dia jadi gitu ya, pasangan hidup, belum dapat apa yang kalian inginkan dalam hidup kalian, keluarga kalian mungkin ada yang belum bertobat. Well, never give up. Jangan pernah menyerah. Hang in there. Kalian gak pernah tahu waktunya Tuhan kapan. Oke, terakhir gue tutup cuma dengan gambar ini. Kalian mungkin sering melihat gambar ini. Ya, picture ini. You never know how close you are. Never give up on your dreams. Dreams-nya in God, okay? Orang sekuler aja tahu, you never give up in your dream. Seharusnya kita anak-anak Tuhan lebih tahu lagi dan lebih berani lagi. Well, sayang banget kan ya, kalau di saat kalian sudah berusaha, udahlah capek, padahal it's just a millimeter away. Well, gue dengar dari kalian ada beberapa yang cari kerja. Capek kak, udah puluhan kali kirim aplikasi apa? Aplikasi apa sih? Kan kalau itu application letter. maaf. CV udah kirim CV berpuluh-puluh. Well, gue melewati itu. Dan di saat gue mulai kerja, gue nggak dapet seperti yang gue mau.
Tidak seperti yang gue mimpikan. Sampai akhirnya Tuhan putar semua jadi guru yang gak pernah kebayang dari dulu sama sekali. Cuman split second seperti itu. Cuman gara-gara Raksa waktu itu sempat ngomong, lu kan suka anak-anak, kalau hari Minggu kayaknya lu suka cerita banget, kenapa gak coba aja jadi guru? Saat itu cuman, oh iya, kenapa ya? Benar juga ya. Tiba-tiba ngelamar cuma 2 sekolah. Satu diterima, tapi guenya agak ilfeel karena yang punya waktu kita lagi tour gitu, iya nanti lihat ini, wah bagus banget ya, bagus banget. Terus tiba-tiba ada lukisannya miring sedikit. Ini siapa ini? Marah-marah. Aduh. Enggak deh, langsung ilfeel. Tapi perasaan itu gue yakin Tuhan yang kasih. Karena beberapa hari kemudian sekolah yang sekarang gue kerja, tempat gue kerja itu manggil, dan itu pun prosesnya nggak gampang, tapi akhirnya gue diterima di sekolah yang sekarang, dan gue menjalaninya dengan sukacita. Sudah hampir 12 tahun di situ. Well, kalau kalian lagi struggling nyari kerja, struggling with something, jangan pernah menyerah. Mungkin kalian bilang, wah lu gampang kak dapet ini, enggak. Gue sampai muntah-muntah kerja di tempat kerja yang pertama. Muntah-muntahnya bukan muntah-muntah kiasan, bukan, literally muntah-muntah. Jadi kalau pagi-pagi itu muntah gitu, karena asam lambungnya naik, karena gue sama sekali gak suka tempat gitu. Dan it's not me gitu rasanya. Kalau hari Minggu sore tuh udah mulai asam lambungnya naik. Sadis ya. Tapi kalau Jumat sore, wah, kayak dunia cerah ceria gitu. Pas pulang jam 4 sore gitu, hari Jumat, wow. Hari Minggu, wah gila, seneng banget. Pas Minggu sore, yeah. Besok udah Senin ya. Terus mulai lah gitu. Ya, it's a process. Dan Tuhan gak jawab instan juga. Tuhan jawab dengan ya, lu bergantung aja sama gue. Saat itu gue bilang, mungkin kalian udah sering dengar juga. Saat itu gue bilang, saat gue married, gue maunya sudah pindah dari tempat ini. Gitu. Di tahun gue tahu gue akan married, gue belum dapet tuh kerjaan itu. Jadi waktu itu 2005, gue married September 2005. Di awal tahun, gue gak tahu. Gue masih bekerja dan gue masih kirimin CV itu, masih kirimin, masih belum tahu mau kerja di mana. Ya tapi ya udahlah. Tapi gue tetap pengen banget, gue berdoa. Saat itu kita puasa bareng-bareng sama Kaksa. Sampai akhirnya bingung gitu, Tuhan, gue beneran mau pindah. Pas married itu gue mau pindah, gue gak mau ada di sini. Terus September married, Juni dipanggil, Juli suruh kerja, Juli, Agustus, September. Dia gak pernah terlambat. Never give up, hang in there. Jangan ngedumel juga. Tetap bersyukur. Kita dulu punya indikator apa ya? Level apa gitu ngomong ini. Jadi indikator 1 sampai 10.
hari kita lewatin tanpa menduga, level itu akan naik. Ini dituin gua sama Kak Aksa. Tapi di saat kita ngedumel, indikator itu bukan turun satu level, tapi turun sampai 0. Dan kita percaya di saat indikator itu sampai 10, itulah saatnya Tuhan bekerja yang lain lagi. Ya itulah mungkin kayak Yusuf, indikatornya sudah sampai 10, sampai akhirnya dia jadi pemimpin. Nah, 10-nya kalian, aku gak tahu sampai di mana. 10-nya kalian yang ngerti. Tapi yakin di saat kalian reach that level, Tuhan akan bekerja yang lain lagi, yang luar biasa, yang kalian gak pernah bayangin. Ya, hang in there. Never give up on your dreams. Put your dreams in God. Yep.